Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita mau lanjutin pembahasan sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah mencoba menjelaskan atau sama-sama berbagi tentang 4 hal yang harus kita pahami agar kita bisa berkomunikasi bersama anak-anak. Kalau belum nonton video sebelumnya, saya saranin nonton dulu, jadi baru ke video ini biar kita bisa tahu tahapan-tahapannya, biar kita bisa mengerti bagaimana sih respon pertama yang harus kita lakukan dulu. Coba ditonton dulu, ada 4 hal yang harus kita pahami, ada di video sebelumnya. Kalau sudah, baru kita ke video ini. Oke. Nah, di video ini kita akan bahas tentang mendengar dan mendengarkan. Oke, bagaimana anak merespon apa yang kita keluarkan dan bagaimana kita merespon dia. Oke. Sebelum sampai di tahapan belakang itu, kita mau bahas tentang mendengar dan mendengarkan dulu. Oke. Mendengar adalah respon yang paling dasar atau yang paling pertama anak-anak rasakan. Yang pertama di usia awal-awal kelahiran mungkin anak-anak sering terkejut oleh suara-suara benda sekitar atau suara kita yang sedikit naik, terus anak-anak terkaget respon gitu. Nah, setelah usia anak 3 bulan, respon itu meningkat. Panca indera anak-anak mulai meningkat, mulai bisa merespon-respon hal-hal sekitar. Dia mulai ngeh, oh ada ini, ada sesuatu, ada ini, ada seperti itu, seperti itu. Jadi di usia 3 bulan ke atas, panca indera anak mulai berkembang dengan sangat pesat. Nah, saat anak-anak mulai ngeh dengan sekitar, saat itulah kita harus mencoba memberikan stimulus atau respon sederhana yang bisa kita lakukan. Oke. Ada beberapa tahapan yang mungkin bisa kita lakukan. Ada 4 contoh yang akan aku bagikan ke teman-teman sekalian. Yang pertama, nah, kita membuat bunyi. Jadi kita yang pertama itu membuat bunyi dulu. Membuat bunyi ini bisa dari sesuatu yang anak-anak suka. Seperti misalnya dia suka dari mobil-mobilan. Nah, misalnya ini mobil nih, mobil-mobilan. Ya, mobil contohnya. Oke, ini mobil. Saya nggak ada mobil di ruangan ini. Oke, jadi mobil terus jalan. Brum, 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 brum. Mobil jalan seperti itu. Berhenti, lihat, respon, dan dengarkan mereka. Setelah kita memulai tadi, berhenti, lihat mereka, respon mereka, dan tanggapi ada efek atau tidak, seperti itu. Jadi kita bisa ulangi lagi. Brum, 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 brum. Berhenti sejenak, terus lihat mereka, respon mereka. Kalau mereka melakukan ekspresi kayak senang, mereka melihat kita, nah berarti mereka meminta untuk kita mengulangi hal-hal tersebut. Seperti itu. Jadi bisa dimulai dari hal yang mereka senangi, hal yang mereka sukai, terus kita olah dengan bunyi-bunyi yang bisa membuat mereka tertarik. Oke. Yang kedua, nah, ini yang kedua saya kasih tahu, biasanya saya suka mengatakan latihan menggelitik. Jadi kita pura-pura gelitikin anak-anak. Jadi mereka biasanya begini. Siap-siap. Berhenti, lihat mereka, respon, dan tanggapi. 4 kunci itu harus selalu dilakukan. Berhenti, lihat, respon mereka, dan tanggapi. Kalau mereka merespon tertawa, senang, lakukan lagi. Nah, itu menggelitik tidak usah terlalu kencang atau seperti apa, tapi usahakan selalu menyenangkan untuk mereka. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Nah, merespon nama mereka sendiri. Ini yang paling dasar. Yang pertama, kita harus tentukan nama panggilan anak yang harus kita sepakati, nama apa yang akan mereka dengarkan, atau nama mereka tuh harusnya dipanggil apa, seperti itu. Jangan berubah-ubah. Mama panggil A, papa panggil B, nenek panggil C, teman-teman panggil D. Jangan seperti itu. Itu akan membingungkan anak-anak, apalagi anak-anak dengan satu permasalahan seperti itu. Jadi kalau bisa fokus pada satu nama, misalnya kita mau panggil dia
Baba, cukup Baba, semuanya memanggil Baba. Atau kita mau memanggil dia Sandi, cukup Sandi semuanya. Jangan ada yang memanggil apapun gitu. Jadi satu nama. Setelah kita menemukan satu nama itu, coba kita selanjutnya bermain cilukba. Oke, bermain cilukba seperti ini. Misalnya di rumah ada sediakan kain, saya punya buah kain. Kita panggil namanya dulu. Jadi misalnya tadi Sandi ya. Sandi, 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 cilup, bah. Oke, lihat mereka, respon mereka, dan tanggapi apa yang mereka respon. Kalau misalnya mereka senang, terus mereka penasaran, lakukan lagi. Sandi, Sandi, cilup, bah. Oke, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana seperti itu yang coba kita lakukan bersama mereka. 4 kunci hal yang pertama di video pertama tetap dipegang, tetap dilakukan setiap kali aktivitas. Lihat mereka, respon mereka, dan tanggapi. Dan sebelum memulai semua aktivitas, kuncinya adalah berhenti melakukan aktivitas yang kita lakukan dulu dan fokus pada mereka. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat menyaksikan dan selamat mempraktekkan. Sebelumnya saya memberikan informasi ini bukan maksud untuk menggurui, bukan maksud untuk mengajari, tapi saya hanya ingin berbagi ke teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.